Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, Cak Mus Channel. Kita akan bahas masalah apakah pos Indonesia masih di ujung tanduk, episode ke-28. Jadi saya tuh beberapa kali ditanya oleh teman-teman terkait dengan gimana Susuko nanti kan Juli kemarin telat dan kita di kuyo-kuyo seperti itu. Nah, Agustus ini gimana gitu. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa saham dan suku itu adalah dua hal atau dua instrumen yang keuangan yang berbeda. Tidak ada istilah gabungan saham suku. Saham ya saham, suku ya suku di pasar modal ya. Nah, berikut adalah penjelasan ringkas, terpisah dan mudah dipahami mengenai perbedaan kedua instrumen tersebut beserta fungsi dari wali amanat ya. Nih, saham adalah bukti kepemilikan modal atas suatu perusahaan. Prinsipnya Anda membeli porsi kepemilikan perusahaan dan keuntungannya berupa bagi hasil keuntungan perusahaan yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Jadi kalau seperti saya beli saham, misalnya saham BCA, saya dapat dapat dividen yang biasanya dibayar di bulan Februari dan April gitu ya, atau April kemarin ya. Dan saya juga kalau ada kenaikan harga, saya dapat untung lagi. Nah, risikonya jika perusahaan bangkrut, pemegang saham berada di posisi paling akhir untuk menerima pembagian sisa aset perusahaan. Sedangkan suko itu sering disebut sebagai obligasi syariah, yaitu sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu aset. Jadi bukan kepemilikan perusahaan yang dikelola menggunakan prinsip syariah. Ya, prinsipnya adalah Anda membiayai atau menyewakan aset untuk proyek tertentu, misalnya gedung atau infrastruktur. Keuntungannya berupa imbalan, kupon atau margin tetap setiap periode, misalnya 3 bulanan. Jadi ada yang bulanan dan ada yang 3 bulanan ya. Nanti akan dijelaskan. Jika perusahaan mengalami masalah likuiditas seperti PT Pos Indonesia ya, membayar imbalan bisa tertunda dan harus melalui proses restrukturisasi utang. Nah, tadi Pos Indonesia itu punya wali amanatnya adalah PTN ya. Wali amanat adalah pihak ketiga yang ditunjuk resmi untuk mewakili kepentingan hukum seluruh investor, jadi pemegang sukuk dan atau obligasi di Indonesia. Tugas ini wajib dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang telah terdaftar di OJK. Dalam kasus PT Pos, Bank PTN bertindak sebagai wali amanat dan tugas mereka adalah menjadi jembatan penghubung komunikasi dan laporan keuangan antara perusahaan Pos Indonesia dengan ratusan investor itu, mengawasi perusahaan, memastikan perusahaan membayar sukuk, tetap mematuhi janji, memegang jaminan aset, dan membayar imbalan tepat waktu sesuai kontrak awal. Kemudian menjalankan dan memimpin rapat umum pemegang sukuk RUPSI jika perusahaan mengalami gagal bayar atau ingin mengubah isi perjanjian kontrak, restrukturisasi utang. Kemudian poin-poin penting mengenai persiapan dan perkembangan ini nanti ya, suku Indonesia yang di bulan Agustus itu, meskipun di bulan Agustus belum bayar, tapi ini persiapannya agar nanti pada saatnya bisa dibayarkan. Pos Indonesia bersama Bank BTN Tbk selalu wali amanat telah menerbitkan pemanggilan resmi untuk agenda RUPSI. Jadwal rapat diselenggarakan besok ini tanggal 19 Agustus 2026. Fokusnya meminta persetujuan resmi dari para pemegang suku terkait skema restrukturisasi utang demi memberikan ruang nafas bagi arus kas perusahaan PT Pos. Dampak finansialnya, kondisi Pos Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih akibat adanya tantangan internal yang besar, yaitu pemangkasan peringkat kredit itu kemarin dari A menjadi C, kemudian koreksi neracanya yang sudah dikoreksi 9 triliun itu, dan juga itulah yang mendasari hal ini terjadi. Kemudian secara finansial RUPSI tanggal 19 nanti akan menjadi indikator krusial apakah rencana restrukturisasi disetujui pemegang suku ya, gagal bayar atau restrukturisasi aset terkonsentrasi membawa risiko tinggi kehilangan likuiditas atau pemotongan nilai prinsipal atau haircut. Investor disarankan melakukan diversifikasi ketat ke instrumen berisiko lebih rendah guna melindungi modal. Nah, di sini Pos Indonesia minta restrukturisasi suku
usai gagal bayar itu, yang kemarin tanggal 11 Agustus 2026. Jadi pembayaran imbal kupon suku umumnya dibayar setiap 3 bulan sekali, bukan tiap bulan ya. Nah, meskipun mayoritas suku di pasar modal seperti Pos Indonesia menggunakan sistem pembayaran tiap 3 bulan, terdapat beberapa pengecualian tergantung jenis sukunya. Ini bagian periode bayar suku ya, yang 3 bulan triwulanan berlaku untuk hampir seluruh suku korporasi, perusahaan swasta atau BUMN, dan suku negara retail seri komersial yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada yang bulanan. Ini yang bulanan biasanya hanya berlaku khusus untuk suku retail negara yang diterbitkan pemerintah untuk investor individu seperti seri SR suku retail atau ST suku tabungan sebagai bentuk insentif pendapatan bulanan bagi masyarakat. Ini untuk masyarakatnya. Nah, berikut adalah rangkuman lengkap dan komprehensif mengenai seluruh aspek teknis panduan pemantauan instrumen suku khususnya terkait dengan kasus Pos Indonesia ya. Pembagian hak pemegang suku di RUPSI, jika misalnya Anda sebagai pemegang suku, agenda rapat umum nanti pada tanggal 19 Agustus 2006 memberikan beberapa hak konstitusional kepada Anda, misalnya Anda jadi pemegang suku ya. Yang pertama punya hak suara quorum, yaitu memberikan suara voting untuk menerima atau menolak proposal restrukturisasi utang. Juga punya hak akses informasi. Anda berhak meminta kejelasan riwayat arus kas perusahaan serta rincian jaminan aset penunjang suku. Juga punya hak negosiasi kontrak. Melalui wali amanat, yaitu Bank BTN, pemegang suku dapat menegosiasikan keringanan waktu perpanjangan tenor tanpa harus mengorbankan sisa nilai pokok modal prinsipal. Jadi skema restrukturisasi BUMN seperti itu. Kemudian hal ini pernah terjadi ya, kasus tekanan likuiditas Pos Indonesia ini mirip dengan pola proses restrukturisasi korporasi di perusahaan lain di negara Indonesia, yaitu PT Waskita Karya, Persero, dan juga PT Wijaya Karya. Kedua BUMN Karya ini sempat menunda pembayaran kupon akibat krisis kas investasi jangka pendek. Penyelesaian dilakukan lewat perpanjangan jatuh tempo, pokok obligasi atau suku, dan penyesuaian besaran kupon bunga tahunan agar bebas kas korporasi berkurang. Dan juga ini juga dialami oleh PT Garuda Indonesia, menyelesaikan utang syariah lewat skema penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU resmi, di mana sebagian instrumen utang dikonversi menjadi ekuitas atau saham baru atau diganti dengan instrumen utang baru bertenor panjang. Nah, ada pertanyaan, siapa saja pemegang suku itu? Pemegang suku korporasi tidak dipublikasikan dalam bentuk nama individu atau satu persatu instansi ke masyarakat umum karena merupakan data rahasia nasabah terlindung Undang-Undang Pasar Modal dan disimpan secara elektronik di KSEI. Meskipun demikian, berdasarkan mekanisme pasar modal dan struktur emisi suku ijaroh berkelanjutan Pos Indonesia tahap 1 2004 dan tahap 2 2005, kategori para pemegang suku tersebut dipetakan mulai pada profil institusi, teman terbesar, dan juga pribadi. Ini pertanyaan penting ya. Kurang berapa lagi sih Pos Indonesia harus membayar itu? Berdasarkan data prospektus emisi suku, Pos Indonesia harus membayar lagi, yaitu untuk seri A sisa 6 kali bayar lagi ya, jatuh temponya 8 Januari 2008. Suku seri B 14 kali bayar lagi, jatuh temponya 8 Januari 2030. Dan seri C tenor 7 tahun ya, sisa 22 kali bayar lagi, jatuh temponya 8 Januari 32. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Informasi ini bersumber langsung dari dokumen keterbukaan informasi publik dan data otoritas resmi Pasar Modal Indonesia. Jadi bukan opini pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.